Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul Misteri Mie Ayam ataupun Warung Mie Ayam yang dibantu oleh setan. Cerita pada kali ini merupakan salah satu cerita yang dikirimkan narasumber kepada kami lewat yang ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Siapa yang tidak tahu dengan mie ayam, salah satu kuliner Indonesia yang sangat enak disantap. Mie ayam adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum kuning yang dibumbui dengan daging ayam yang biasanya dipotong dadu. Hidangan ini banyak terpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang digunakan dalam hidangan khas Tionghoa. Sudah hampir 1 bulan warung mie ayam milik Pak Arif sepi pelanggan. Jika pedagang-pedagang lain biasanya sibuk melayani pelanggan yang memenuhi warung mereka untuk makan siang, yang dilakukan Pak Arif tiap siang hanya melayani 1 hingga 4 orang pelanggan. Sisanya adalah mengusir sekumpulan lalat yang mengganggunya melamun. Padahal ia membuka warungnya di tengah-tengah kota yang di sekelilingnya banyak pabrik maupun perusahaan yang banyak karyawannya. Waktu jam makan siang banyak orang berlalu lalang namun tidak ada satupun yang mampir ke warung mie ayamnya. Arif sendiri bingung apa yang terjadi dengan bisnisnya. Warung yang ia buka dari uang pensiun sebagai karyawan itu dirasa tidak memiliki masalah sama sekali. Lokasinya cukup strategis karena tidak jauh dari pusat perkantoran, dilengkapi dengan meja dan kursi serta tempatnya yang cukup luas. Adapun soal rasa, Arif pernah beberapa kali meracik ulang bumbu dari mie ayam buatannya, tetapi tetap saja uang belum datang kepada dirinya. Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati dan kedua anaknya yang rajin dan berprestasi di sekolah membuatnya tidak tega untuk melepas usaha ini, terlebih belum balik modal. Kebutuhan yang semakin mengerucut, belum lagi biaya sekolah anak-anaknya yang tidak bisa dibilang sedikit. Dengan hela nafas panjang, Arif kelimpungan memikirkan usaha yang sedang dijalaninya. Sementara istrinya menggantungkan Arif sebagai kepala rumah tangga. 1 bulan 2 bulan dijalani dengan berat hati, sampai menginjak waktu 3 bulan sama sekali tidak ada perubahan. Warung mie ayamnya selalu sepi pelanggan. Alhasil Arif memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh. Tapi himpitan nasib memaksanya. Arif pergi ke salah satu dukun yang ada di daerahnya. Tekad yang bulat dan ia pun mengetuk pintu rumah Mbah Dukun yang sering disapa namanya adalah Mbah Nah. "Mbah, tolong bantu saya agar dagangan mie ayam saya laris," pinta Arif. Si Mbah ini hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik nasib Arif yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Terjadi obrolan panjang sampai Mbak Nah ini berkata, "Sekarang kamu bisa pulang, tapi jangan lupa syaratnya. Mie ayam kamu tidak boleh dibawa pulang, dan jangan lupa sesajennya," ucap dukun tua itu. Kalimat tersebut seperti kalimat penenang bagi Arif. Keputusan yang berkoar di dalam dirinya seakan padam dengan janji yang diberikan oleh Mbah Nah ini. Malam harinya mulailah Arif melakukan ritual dengan mantra yang sudah diajarkan tadi. Tidak lupa juga sesaji juga harus disiapkan, mulai dari bunga kantil, bunga kamboja, melati, mawar, dan juga dupa serta kemenyan. Tepat malam Jumat, Arif dengan tenaganya bersekutu dengan iblis tanpa memikirkan anak dan juga istrinya.
Sehari kemudian Arif semangat sekali akan membuka bisnis warung mie ayamnya itu. Untuk pertama kalinya, ia membersihkan meja, kursi, dan peralatan makan, mengisi sambal dan juga kecap, juga menyediakan varian-varian minuman yang jauh lebih banyak. Pesugihan yang dilakukan Arif ternyata membuahkan hasil. Baru 1 hari ia berjualan, sudah banyak pelanggan yang datang. Ia tidak lagi menghabiskan waktu berdagangnya dengan melamun atau mengusiri lalat maksudnya, melainkan melayani pelanggannya yang banyak sekali. Orang-orang yang singgah ke warung mie ayamnya semakin banyak setiap harinya, mulai dari para karyawan pabrik dan juga warga sekitar yang sengaja datang. Tidak ada lagi melamun dan juga mengusir lalat, hanya kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggannya. Arif sendiri bingung mengapa nasibnya berubah dengan begitu cepat. Ia tidak merombak resep mie ayamnya ataupun melakukan promosi besar-besaran, hanya spanduk yang bertuliskan nama warung mie ayamnya saja, tapi ia tidak terlalu mementingkannya pada kala itu. Yang terpenting bagi dia sekarang adalah bagaimana caranya untuk tetap rutin menyajikan sajian dan juga melarang dengan cara baik-baik setiap pelanggan yang datang untuk membungkus mie ayam buatannya. Dan dalam kurun waktu 1 bulan saja pelanggan Arif semakin banyak sekali. Bagi dia sungguh-sungguh mustahil mendapatkan keuntungan sebanyak itu dalam waktu 1 bulan. Jika melihat nasibnya sebelumnya mempraktekkan ritual klinik dari Mbah Na ini. Arif membuka warungnya dari pukul jam 9 pagi sampai jam 3 sore, sudah habis tidak tersisa. Dengan uang yang dihasilkan sebanyak itu, Arif bisa mengganti perabotan yang lebih bagus lagi. Dia juga memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Uang yang dimiliki oleh Arif juga tidak ia pergunakan sendiri, melainkan juga untuk keluarganya. Ia membelikan istrinya banyak pakaian dan tas dengan merek-merek ternama, dan jatah telepon seluler keluaran terbaru untuk ketiga anak-anaknya. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasib, meski dengan bantuan setan, dan hari demi hari dijalaninya dengan senang hati. Semua kegelisahan tentang kemelaratan sudah sirna. Rumah yang kini sudah megah dengan fasilitas yang serba ada dan juga mewah. Warung mie ayam yang berada di sekitarnya pun terkena imbasnya, padahal dulunya warung-warung yang ada di sebelahnya itu laris manis. Akan tetapi semenjak Arif melakoni dunia pesugihan, semua tersaingi untuk menutupi perilakunya yang sesat dan menyimpang aturan agama itu. Arif setiap harinya selalu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Ia dikenal oleh warga karena kedermawanannya. Belum ada yang curiga dengan kelakuan Arif yang musyrik itu. Nah, pada waktu itu ada salah satu warga yang baru pulang dari kota. Sebut saja namanya Hendro. Oh ya teman-teman, semua nama sudah saya samarkan ya teman-teman, untuk kenyamanan bersama dan juga untuk keamanan bersama juga. Kita lanjut ke ceritanya. Hendro mendengar ada salah satu warung mie ayam yang populer sekali di daerahnya, yaitu warung makan ataupun warung mie ayam milik Arif ini. Tidak mau menunda-nunda, Hendro yang memang pecinta kuliner, ia pun bergegas mendatangi warung mie ayam itu. Kesan pertama waktu makan di situ jelas rasanya enak sekali dan tidak ada yang aneh. Mie ayam itu seperti mie ayam pada umumnya. Saat kedua kalinya Hendro makan di situ bareng dengan istrinya, masih tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi di situ dia mulai heran kenapa warungnya selalu ramai. Ramai dalam artian benar-benar ramai banget, sedangkan warung di sebelah itu sangat sepi. Mungkin karena saking enaknya kali ya. Ya begitulah pikir Hendro. Ketiga kali makan dan seterusnya, Hendro mengajak keluarganya makan di warung mie ayamnya Arif ini. Satu hal yang Hendro sadari, ternyata selama ini selalu dibeli di situ.
Arif yang menyajikan mie ayam di situ selalu tersenyum waktu ia menyiapkan mangkok-mangkok untuk mie-nya. Hendro pikir dia mungkin berusaha ramah dengan para pembeli. Sampai akhirnya salah satu anaknya Hendro bilang, "Bapak-bapak yang jual selalu senyum dan seolah-olah dia ini nunggu sesuatu buat dimasukin ke dalam mangkok sebelum mie-nya dituang." Dan singkat ceritanya, 1 bulan berlalu, anaknya Hendro yang waktu itu kelas 2 SMP, sebut saja namanya Rara, di mana ia pulang sekolah, makan di situ dengan temannya. Mereka duduk di depan, posisinya ada 1 meja lagi sebelum jendela. Rara merasa mie ini rasanya berbeda. Tidak tahu apa yang beda, tapi di lidahnya ini beda sekali. Rasanya seperti air cucian piring dikasih saus sama kecap. Temannya pun, dia bahkan muntah-muntah. "Mie apa ini? Kok rasanya anjir gini ya?" Rara yang tidak tahu apa penyebab mie-nya ini aneh, mereka pun langsung bayar kemudian langsung pergi. Sebelum itu Rara sempat dengar ada suara perempuan tertawa. Sayup suaranya tapi terdengar lumayan jelas. Rara pulang ke rumah temannya dengan jalan kaki. Di jalan teman Rara ini berkata, "Mie-nya diludahin setan, Ra. Dia tadi ketawa gara-gara aku muntah." Rara yang mendengar perkataan dari temannya pun syok karena suara ketawa tadi ternyata benar adanya. Dia pikir pendengarannya salah. Sekitar seminggu kemudian Rara datang lagi bersama mama papanya yaitu Hendro buat makan di situ. Dan disitulah hari di mana Rara memutuskan buat enggak makan lagi di tempat itu. Perempuan dengan jubah putih melewati kaki dengan rambut panjang ke bawah, duduk di atas gerobak mie ayam tersebut. Mukanya pucat, Rara merinding setengah mati. Waktu dia menyadari Rara bisa melihatnya, wajahnya berubah seram, hancur, banyak darah. Terlebih itu ada satu lagi di samping penjual mie ayam itu, anak kecil yang meludahi mangkok berisi minyak dan juga kaldu mie ayam sebelum mie-nya dituang. Waktu mie-nya datang, Rara enggak mau makan karena ia lihat mie ayam itu sudah diludahi. Rara ingat lagi apa kata temannya beberapa saat lalu yang bilang kalau mie-nya itu sudah diludahi oleh setan. Alhasil mie ayam punyanya Rara dibungkus pulang ke rumah. Awalnya Arif ini melarang untuk mie ayamnya dibungkus dengan alasan tidak ada plastik. Namun entah kebetulan atau tidak, Rara ini membawa kantong plastik yang tadi untuk praktik di sekolah. Dan dengan berat hati karena tidak punya alasan lagi, akhirnya Arif membungkus mie ayam itu. Sesamanya di rumah, Rara melihat bungkusan itu dan kecium gimana asamnya bau mie ayam itu, seperti sudah basi. Padahal mereka dari warung langsung pulang ke rumah. Rara menceritakan semua ini ke orang tuanya, tapi mereka menolak percaya. Terlebih Hendro sebagai orang tua, tipe orang yang tidak akan percaya sebelum melihatnya secara langsung. 1 minggu setelah kejadian itu, Arif belum tidur malam itu. Ia mencoba untuk terjaga meski matanya sudah merah dan terkadang memicing. Ia merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan ketika istrinya sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan ketika pintu ditutup, Arif mengangkat pantatnya dari sofa barunya yang empuk itu, lalu bergegas menuju dapur. Di hadapan lemari dapur, ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang ingin mencari makanan di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi. Arif membuka lemari tersebut, lalu mengambil sebuah bungkusan berwarna hitam seukuran kaleng kornet. Dengan perlahan-lahan Arif berjalan masuk ke kamarnya dengan perlahan. Ia membuka pintu lalu mendekati istrinya yang sedang beristirahat. "Selamat ulang tahun," ucap Arif dengan suara yang cukup keras. Respon istrinya ternyata di luar dugaannya. Sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan tersebut tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Istrinya hanya terdiam seakan-akan memendam sebuah masalah rumit.
Memang benar mas, kamu sekarang pakai pesugihan buat warung mie ayam kita? Tanya sang istri dengan nada rendah. Mendengar pertanyaan itu, Arif yang tidak memberitahukan ini kepada siapapun sontak saja kaget. Kok kamu tanyanya gitu sih? Siapa yang bilang? Arif berusaha tenang meski jantungnya berdebar-debar. Aku dengar dari teman aku. Teman aku tahu dari anaknya yang katanya bisa ngelihat. Ngelihat apa maksudnya? Tanya Arif dengan heran. Gak tahu juga, pokoknya ngelihat karena orang itu punya mata batin katanya. Tapi aku coba buat gak percaya, meski sekarang aku masih aja kepikiran, ucap istrinya. Mereka itu ya hanya orang-orang iri yang tidak bisa lihat orang lain sukses. Mungkin ini adalah rezeki yang memang diberi Tuhan. Tidak usah kamu memikirkannya. Cukup manfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita. Ari mencoba menutupi cara liciknya dengan membawa-bawa nama Tuhan. Pertanyaan itu ternyata tidak selesai malam itu. Beberapa hari setelahnya, pertanyaan dan kabar tentang warung mie ayam Arif ini yang menggunakan pesugihan semakin nyaring di telinga Arif dan juga istrinya. Warung yang biasanya disesaki pembeli semakin kesini semakin sepi. Arif melupakan kalau ia sudah melanggar syarat yang diajukan oleh Bana. Akibatnya sekarang pendapatannya semakin menurun. Setelah 4-5 bulan semuanya berlimpah. Nasib yang semula buruk lalu membaik dan sekarang menjadi lebih buruk lagi adalah apa yang dialami oleh Arif belakangan ini. Tentu saja ia kesal apalagi ketika mendapati hinaan tentang warungnya. Ia tahu bahwa tidak sedikit tetangganya yang menyebut ini ayam Arif dengan sebutan mie ayam lidah atau mie ayam ludah. Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya malah semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya mie ayam buatan Arif disebut mie ayam ludah atau lidah, sekarang ada saja yang menyebut mie ayam Arif diracik oleh setan. Hinaan ini lama-kelamaan tidak membuatnya kesal tetapi juga bingung. Arif ini mencoba tidak memikirkannya, ya karena ia sama sekali tidak merasa telah melakukan perbuatan jahat. Menurutnya, Bahana hanya membantunya untuk memperlancar jalannya rezeki tanpa bantuan setan atau apapun itu. Namun pada akhirnya Arif kalah juga oleh rasa penasarannya. Tanpa sepengetahuan Bahana, Arif mencari orang pintar lain untuk membantunya membuka mata batin. Hal ini dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah Bahana sesuai dengan apa yang ia percayai. Membantunya dengan pesugihan yang memang licik, tapi tidak melibatkan setan di dalamnya. Malam itu, Arif menutup warungnya lebih awal guna mempermudah proses membuka mata batinnya yang akan dibantu oleh Ki Somat. Ia mengenal Ki Somat dari salah satu kawannya. Kawannya ini merekomendasikan Ki Somat karena ia percaya dapat membukakan mata batin seseorang. Arif hanya berdua dengan Ki Somat malam itu. Keheningan membuat rapalan mantra Ki Somat ini terdengar sangat keras. Arif tahu bahwa rapalan itu tidak beda jauh dengan ritual klinik yang dibaca oleh Bahna, tapi ia tetap mencoba untuk mempertanyakannya. Ketika kamu membuka mata, jangan panik, ada saya, ucap Ki Somat. Arif terkejut bukan main dengan pernyataan itu. Ia benar-benar bertanya-tanya tentang apa yang berada di balik matanya. Setelah membuka matanya, Arif tidak percaya atas apa yang ia lihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar yang sekujur tubuhnya dipenuhi rambut seperti kera. Matanya merah dengan mulut yang seakan-akan tersenyum ke arahnya. Adapun dari mulutnya itu dipenuhi air liur yang menetes-netes di atas kuali tempat ia merebus mie untuk jualannya. Belum lagi di bawah gerobaknya itu banyak sekali kotoran dari makhluk itu. Bau busuk pun sangat mengganggu indera penciumannya. Melihat semua itu, Arif tahu bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan atau makhluk gaib. Juga Arif tahu dari mana asal mula hinaan terhadap mie ayamnya berasal. Dan mulai saat itu juga,
Arif meminta bantuan Kisomat agar ia bisa terlepas dari jeratan setan itu. Harta yang telah dimilikinya pun kian menyusut. Tidak mudah untuk bertobat dari praktik pesugihan yang pernah dijalankannya. Arif harus mencari beberapa kiai dan juga untuk melakukan ruqyah secara rutin agar jin pesugihan pergi dan perjanjian dibatalkan. Namun usaha tersebut bukanlah tanpa hambatan. Arif kerap mendapatkan teror dari dukun pesugihan saat hendak bertaubat. Jadi, waktu itu ancaman dari dukunnya, kalau mutusin perjanjian gaibnya maka kamu akan ikut mati. Ucap sang kiai, tidaklah singkat untuk melakukan ruqyah dan pembersihan diri dari jin pesugihan itu. Arif butuh waktu 2 tahun untuk membatalkan perjanjian pesugihan itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, dan rezeki sekarang pun beda lebih menenangkan. Biar harta hilang dan kembali dari awal, hati lebih tenang. Dan berikut merupakan salah satu cerita dari narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami ya teman-teman, tentang pesugihan tentang mie ayamnya itu, ataupun pesugihan menjual dagangan mie ayamnya tersebut. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang punya pengalaman horor seperti narasumber berikut ini, kalian bisa kirimkan ke email kami yang nantinya akan ditulis oleh Manavila, yang nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.